Inilah Anas bin Malik, anak yang yatim. Ayahnya, Malik bin Nadhr, meninggal dunia ketika Anas masih kecil, sebelum Islam berkembang pesat di Madinah. Setelah itu ibunya, Ummu Sulaim, membesarkan Anas seorang diri dengan penuh kesabaran dan keimanan. Karena itu pula, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, Ummu Sulaim membawa Anas kepada beliau, menyerahkan Anas sebagai pelayan Rasulullah. Bukan karena ingin membebaskan diri dari tanggung jawab, tapi karena keinginannya agar Anas tumbuh dalam bimbingan manusia termulia dan agar hidup Anas diberkahi. Rasulullah menerima Anas seperti menerima seorang anak yang lama dinantikan. Beliau tidak memperlakukannya sebagai pelayan, tetapi sebagai keluarga. Dengan sabar, beliau mengajarinya bukan hanya dengan kata-kata, melainkan dengan contoh hidup sehari-hari. Jika Anas berbuat salah, Rasulullah tidak pernah mencela. Jika Anas lupa, Rasulullah tidak pernah menghardik. Beliau memanggilnya dengan penuh cinta, "Wahai Unais," seakan setiap panggilan itu menghapus rasa sepi Anas, mengisi kekosongan yang dulu ditinggalkan ayahnya. Pernah suatu hari, Anas membawa air wudhu untuk Rasulullah. Tangannya kecil dan gemetar, sebagian air tumpah sebelum sampai. Namun Rasulullah hanya tersenyum, mengambil air itu, lalu membelai kepala Anas dengan kelembutan yang melelehkan hatinya. Di mata Rasulullah, Anas bukan sekadar pelayan. Ia adalah amanah. Ia adalah anak yatim yang dititipkan oleh Allah untuk dirawat, dijaga, dan dicintai. Dan Anas pun tumbuh di bawah sinar cinta itu. Setiap senyuman Rasulullah, setiap panggilan lembut itu, menumbuhkan keberanian dalam dirinya, mengobati luka-luka kecil yang tak pernah disuarakan. Ketika akhirnya Rasulullah wafat, Anas merasa dunia telah kehilangan pelindungnya. Ia berdiri lama di samping pusara, air matanya membasahi tanah. Dalam isaknya, ia memanggil-manggil kenangan itu. Sentuhan lembut itu, suara yang dulu memanggilnya, "Wahai Unais." Kini, ia kembali menjadi seorang yatim. Namun hatinya telah penuh dengan warisan paling agung, cinta dari manusia terbaik yang pernah menginjakkan kaki di bumi. Sikap kasih sayang, kelembutan, rendah hati, dan penghormatan terhadap orang yang lebih lemah, seperti anak yatim, sahabat, bahkan pelayan. Beliau tidak hanya mengajarkan kebaikan dengan lisan, tetapi menunjukkannya lewat setiap sikap, gerak, dan tatapannya. Beliau tidak memandang rendah siapapun, bahkan seorang anak kecil seperti Anas bin Malik mendapat cinta dan perhatian yang seutuhnya. Namun bagaimana dengan kita yang penuh dosa?